Islami tetap tegak, ya, tetap mampu bertahan dan bisa menginspirasi banyak masyarakat. Termasuk dalam persoalan-persoalan politik. Ya, sejak didirikannya Muhammadiyah pada masa penjajah sampai hari ini Muhammadiyah masih tetap eksis, ya, mengawal keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kira-kira apa saja yang menjadi pembahasan dalam tema Muhammadiyah dalam kancah perpolitikan nasional? Ya, tentu saja materi ini sudah siap untuk disampaikan oleh Saudara Ahmad Rifki dan Saudari Firly, ya. Iya, Pak. Rasanya sudah sabar untuk menyampaikan materi yang bertemakan politik. Teman-teman sekalian, mari kita simak, ya, masih kita perhatikan. Jika memang ada yang kurang jelas, nanti mohon dicatat supaya kita bisa menjadikan materi ini sebagai nantinya. Saya persilakan kepada materi. Silakan. Terima kasih kepada Pak Dr. Milana MPD atas kesempatan yang telah diberikan. Untuk mengawali, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi 'alima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Amma ba'du. Yang kita hormati dosen pengampu dalam mata kuliah Islam dan Kemuhammadiyahan, Bapak Dr. Milana Abdillah Subarkah MA, juga para rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini berjumpa kembali dengan saya di materi yang berbeda tentunya. Semoga pada kesempatan sore hari ini menjadi kesempatan yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Salam dan salam marilah kita aturkan kepada keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad SAW, suri tauladan bagi umatnya, membawa peradaban jahiliyah hingga mahiriyah. Baiklah, di kesempatan sore hari ini saya berperan dalam makalah ini. Adapun yang menjelaskan pada materi awal dijelaskan oleh kepada Ibu Firly Yulianti, dipersilahkan. Silakan Pak, saya telitinya. Oh iya, mohon maaf. Mohon maaf belum dipresentasikan. Mohon pemakalah atau pemateri pada sore hari ini sampaikan poin-poin intinya saja, ya, supaya nanti kita lebih banyak berdiskusi. Ya, lanjut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latar belakang masalah Muhammadiyah adalah gerakan dakwah dan bukan gerakan politik. Deklarasi dan sekaligus pemageraman diri Muhammadiyah dan politik, khususnya politik praktis, politik yang berorientasi pada perjuangan meraih kekuasaan di ranah negara, sebagaimana partai politik perjuangan di kancah real politik secara organisatoris dan kelembagaan, kemudian dikukuhkan melalui Kitab Muhammadiyah yang disertai dengan kebijakan-kebijakan pimpinan pusat Muhammadiyah maupun produk-produk permusyawaratan dalam Muhammadiyah dalam melaksanakannya. Muhammadiyah sebagai bagian dari pendiri NKRI. Muhammadiyah merupakan bagian dari pendiri NKRI. Hal ini jelas dapat dilihat dari lahirnya organisasi Islam yang berdiri sebagai pelopor kebangkitan Islam di Indonesia sejak tahun 1912.
dalam Muhammadiyah sendiri banyak organisasi yang dibentuk untuk membangun bangsa ini, mulai dari masalah keagamaan, pendidik, dan sosial. Selanjutnya, C. Tanggung jawab Muhammadiyah terhadap NKRI. Sebagai bagian terbesar dari negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI dan sebagai salah satu pendirinya, Muhammadiyah merasa punya tanggung jawab. Bagi Muhammadiyah, penunaian tanggung jawab ini adalah refleksi keimanan dan sekaligus komitmen kebangsaan. Tanggung jawab Muhammadiyah terhadap NKRI dilakukan melalui dengan memberikan pencerahan, dengan melakukan gerakan pencerdasan, dengan mendirikan sekolah-sekolah seperti SD, SMP, ataupun SMA dan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Meningkatkan kualitas kesehatan dengan mendirikan rumah sakit dan kehidupan sosial serta pemberdayaan tahap kehidupan ekonomi masyarakat dengan membuat amalan-amalan usaha sebagai lapangan pekerjaan bagi warga yang membutuhkan. Silakan berlanjut, Pak Kiai Rifki. Sedikit terlewat dari bahasan yang pertama itu Hitoh Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan negara. Mohon maaf ini tidak tercantum ya, lupa dalam poinnya. Ya, sedikit saya jelaskan dari Hitoh Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, bisa dilihat dari apa yang sudah di-share di makalah ya di grup. Secara etimologis, kata khitah berasal dari derivasi bahasa Arab yang berarti rencana atau jalan, langkah atau garis. Sedangkan secara terminologis yaitu suatu pikiran untuk melaksanakan perjuangan ideologi atau keyakinan hidup. Nah, pada dasarnya khitah mengandung makna yaitu garis strategi perjuangan yang merupakan aspek atau unsur dari ideologi Muhammadiyah. Selain itu, khitah juga mengandung arti sebagai pemikiran, perjuangan yang merupakan tuntunan-tuntunan, pedoman, dan akan kemana arah perjuangan tersebut. Sehingga dalam hal ini khitah mempunyai arti yang penting karena merupakan sebuah landasan pemikiran bagi setiap pemimpin dan yang menjadi anggota Muhammadiyah. Adapun Muhammadiyah berpandangan bahwa berkiprah dalam kehidupan bangsa dan bernegara merupakan salah satu perwujudan dari misi dan fungsi melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar sebagaimana telah menjadi panggilan sejarahnya sejak zaman pergerakan hingga masa awal setelah kemerdekaan Indonesia. Juga di sini kita lihat peran Muhammadiyah dalam perpolitikan di Indonesia. Banyak tantangan bagi Muhammadiyah dalam usianya di abad kedua ini. Tidak hanya untuk bertahan dalam zaman yang terus berubah secara cepat, tetapi lebih-lebih lagi untuk meningkatkan peran dan kontribusinya bagi Indonesia. Adapun targetan yang ingin dicapai oleh Muhammadiyah dalam mengaktualisasi peran kebangsaannya dalam bidang politik di awal abad kedua adalah pertama, meningkatkan pemberdayaan, pembinaan, pengembangan, dan pendidikan politik. Yang mana dalam hal ini berbicara tentang pendidikan politik. Ya. Pada hal tersebut, Bapak Haidar Nasir menjelaskan bahwa sebenarnya Muhammadiyah telah melakukan melalui angkatan-angkatan mudanya yang terhimpun dalam organisasi otonom seperti Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) atau Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) ataupun Nasyatul Aisyah NA dan Pemuda Muhammadiyah atau PM3. Nah, bahwa yang mana Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau DPIMM ini menjelaskan bahwa proses seleksi kepemimpinan dari IPM mulai dari proses musyawarah, penyampaian aspirasi, memilih pemimpin, penetapan jabatan, dan lain-lain.
Kesemuanya merupakan proses pembelajaran angkatan muda untuk berpolitik dan berdemokrasi. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan keterlibatan dan partisipasi kebangsaan terhadap persoalan aktual dan isu-isu kontemporer kebangsaan. Nah, yang mana Muhammadiyah ini dalam menindaklanjuti isu-isu politik dan kebijakan publik kontemporer, misalnya menindaklanjuti paham Syiah yang gencar dibicarakan pada tahun 2012, yaitu dengan mengadakan diskusi publik, dialog antar mazhab, konstruksi relasi Sunni Syiah di Indonesia. Juga dalam upaya mendorong kadernya menghadapi strategi pemilu 2014, Muhammadiyah mengadakan diskusi publik dengan tema penguatan kader politik Angkatan Muda Muhammadiyah dan strategi pemenangan pemilu. Yang ketiga, peran Muhammadiyah dalam pendidikan di Indonesia yaitu memperkuat jaringan komunikasi dan hubungan antar organisasi dan lembaga pemerintah. Hitoh Muhammadiyah di sini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam salah satu poinnya menjelaskan bahwa pentingnya menjalin hubungan dan kerjasama kepada pihak manapun guna untuk membangun bangsa yang lebih baik, usaha, dan Muhammadiyah dalam menguatkan jaringan keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan, yaitu dengan mengembangkan jaringan dan jalinan sinergis antara kader dan simpatisan Muhammadiyah yang berada di lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, dan lembaga strategis. Nah, selain itu, pimpinan pusat Muhammadiyah pun mengadakan kerjasama dengan bentuk penandatanganan naskah sepemahaman antara dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau HAM Republik Indonesia. Juga Muhammadiyah dalam menguatkan peran jaringan kerjasama lintas lembaga juga melakukan kerjasama antara pimpinan pusat Muhammadiyah melalui LHKP dengan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam menyelenggarakan focus group discussion mengenai radikalisasi Pancasila. Dan yang keempat, dari peran Muhammadiyah dalam perpolitikan yaitu meningkatkan fungsi advokasi berupa aksi dan pelayanan terhadap kepentingan masyarakat. Politik Muhammadiyah ini bergerak pada wilayah sosial kemanusiaan dan menentang segala penyimpangan yang ditimbulkan oleh kekuasaan. Nah, apabila kekuasaan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, jauh dari KKN, dan secara serius memperbaiki kondisi sosial ekonomi. Juga usaha-usaha Muhammadiyah dalam mengadvokasi kepentingan masyarakat sebenarnya masih banyak, ya, tetapi masih tahap pengkajian melalui Majelis Hukum dan HAM. Muhammadiyah juga mengkaji undang-undang zakat dan pengelolaan keuangan haji serta lain-lain. Adapun sikap politik yang dijalankan oleh Muhammadiyah yang telah dijabarkan di atas, yaitu sebagai wujud komitmen dan konsistensi untuk selalu membangun visi dan karakter bangsa sebagai ikhtiar menindaklanjuti dan meluruskan kembali reformasi sesuai cita-cita kemerdekaan tahun 1945. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari pemakalah. Kiranya masih banyak kekurangan-kekurangan yang kami sampaikan, mohon diluruskan kepada segala rekan-rekan dan pada Bapak dosen. Dipersilahkan pertanyaan dan pernyataannya, silakan. Baik, terima kasih pada pemakalah yang sudah menyajikan tema diskusi pada sore hari ini tentang kiprah Muhammadiyah dalam perpolitikan di Indonesia. Kita tahu dari awal Muhammadiyah berdiri, Kiai Haji Ahmad Dahlan sudah berperan aktif ya melakukan birokrasi lembaga, tidak hanya kepada lembaga-lembaga yang ada di internal masyarakat Indonesia, tetapi kepada Belanda juga Kiai Dahlan itu berperan aktif. Salah satu di antaranya Kiai Dahlan itu mengajar di lembaga pendidikan Belanda
maksud dan tujuannya supaya menyerap ya pendidikan yang ada di Belanda itu kemudian diadopsi dengan pendidikan yang diselenggarakan oleh Kiai Dahlan. Dan pada waktu yang bersamaan Ahmad Dahlan berkeinginan bahwa masyarakat di Yogyakarta supaya bisa terbuka pandangannya, luas pandangannya, supaya dia bisa keluar dari belenggu penjajahan, ya, belenggu kebodohan, belenggu kemiskinan dan keterbelakangan. Itulah berbagai strategi atau cara yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Ya, bahkan sampai sekarang ini Muhammadiyah ini ikut berperan aktif. Saya ambil contoh misalkan dalam kebijakan pemerintah dalam menentukan visi peta jalan pendidikan Indonesia tahun 2020 tahun 2035. Ini menuai kontroversi. Nah, Muhammadiyah berperan aktif melalui pimpinan pusatnya. Ya, dikritisi oleh pimpinan pusat bahwa Pak Haidar Nasir dia mengungkapkan peta jalan pendidikan Indonesia itu bertentangan dengan pasal Diknas pasal 35 ayat 1 ya, ayat 1. Bunyinya begini. Pasal 31 ayat 5. Ya, Undang-Undang Diknas. Bunyinya adalah pemerintahan memajukan pengetahuan dan teknologi dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Jadi peta pendidikan Indonesia itu menghilangkan frase agama. Frase agama dihilangkan. Artinya apa? Jika peta pendidikan Indonesia, peta jalan pendidikan Indonesia tahun 2020 tahun 2035, jika tidak ada frase agama, artinya apa? Artinya itu akan berdampak pada kebijakan-kebijakan di lapangan. Ya. Nah, kita sekarang lihat kira-kira visi pendidikan nasional tahun 2020-2035 itu isinya tentang apa? Ya, isinya sebagai berikut, yaitu membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, ya, menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, berkembang, sejahtera, dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila. Di situ tidak ada keterangan frase agama. Ya, ini yang dikritisi oleh Prof. Haidar Nasir. Ya, yang pertama, kenapa harus 2020 sampai 2035? Kenapa nggak jangka panjang, kenapa nggak jangka pendek, dan seterusnya. Kalau biasanya setiap kebijakan, peraturan menteri, peraturan dirjen, dan seterusnya, itu tidak memiliki landasan, apalagi bertentangan dengan landasan di atasnya, undang-undang, kemudian undang-undang Sisdiknas, ya. Jika itu bertentangan, artinya itu inkonstitusional. Ya, ini bisa berdampak bahaya jika tidak dikawal. Oleh karena itu, Muhammadiyah dalam perpolitikan Indonesia ini senantiasa concern. Sekalipun Muhammadiyah bukan partai politik, ya, sekali lagi, walaupun Muhammadiyah bukan partai politik, tetapi tidak anti politik. Tidak anti politik. Ini yang disampaikan oleh HR Fakhrudin. Silakan bagi teman-teman yang ingin menanggapi presentasi pada sore hari ini. Siapa? Silakan pada rekan-rekan jika ingin ada yang ditanyakan atau menambahkan dari apa yang telah saya sampaikan, dipersilahkan.
Assalamualaikum. Pak Eka, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak ada yang bertanya, saya bertanya. Pak Eka. Mohon maaf, baru pulang dari Banten. Saya ingin bertanya kepada Pak Rizky dan Bu Firly ya. Ini kan kita berpikir tentang Muhammadiyah. Dari kemarin kan telah dijelaskan juga ya. Bagaimana sosok Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau kan adalah seorang pembawa pembaharuan gitu. Ya terutama di bidang pendidikan. Kenapa ya di negara kita ini, di negara Indonesia, kenapa beliau tidak dijadikan tokoh gitu ya dari pahlawan pendidikan? Kenapa di setiap hari pendidikan itu yang dicantumkan itu Kiai Haji Dewantara gitu ya? Kenapa tidak Kiai Haji Ahmad Dahlan gitu? Apalagi di pondok-pondok pesantren gitu, kebanyakan kalau memperingati hari pendidikan nasional itu yang diperingati yaitu paling tokoh utama yang diutamakan tuh Kiai Haji Dewantara. Coba kan yang pembawa tajdid di dalam pendidikan, gimana pendidikan Islam bisa masuk di dalam pendidikan nasional gitu kan, adalah yang pertama kali Muhammadiyah gitu ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya tanyakan gitu. Mohon maaf. Assalamualaikum. Insyaallah pertanyaannya sangat baik ya. Oke, mungkin saya tampung dulu atau Ibu Firly ingin menjawab lebih awal, dipersilahkan pada Ibu Firly. Silakan Pak Kiai dulu aja, Pak. Pak Kiai aja Pak yang menjawab. Baik. Mungkin ini pendapat saya aja Pak ya. Pendapat saya atau sepengetahuan saya, kenapa yang harus dijadikan tokoh nasional sebagai pencetus pendidikan itu Kiai Haji Dewantara, sementara Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak dijadikan tokoh utama ya. Karena ya menurut saya ya, jadi tokoh-tokoh pendiri pendidikan itu sangat banyak ya. Sangat banyak yang berperan dalam kemajuan pendidikan khususnya di Indonesia. Dan salah satunya itu tadi Kiai Ahmad Dahlan ya, sebagai tokoh tajdid dalam pendidikan ya, banyak pembaharuan yang diawali oleh beliau Kiai Ahmad Dahlan. Namun yang jadi pertanyaannya, mengapa tidak menjadi sebagai tokoh utama ya, mungkin yang terlihat berperan penting atau yang terlihat sangat menonjol ya, dalam kancah nasional ini ya, yaitu beliau Kiai Haji Dewantara ya. Jadi bukan berarti Kiai Haji Ahmad Dahlan itu bukan seorang tokoh pendiri juga, tapi tetap menjadi seorang pendiri, namun yang ditokohkan lebih awal ya, tokoh utamanya yaitu Kiai Haji Dewantara. Ya, mungkin itu pendapat dari saya. Silahkan jika ada kekurangan ataupun tanggapan dari yang lain, monggo dibuka diskusinya. Silahkan. Silakan rekan-rekan, kita tanggapi dari pertanyaan Bapak Eka Sia Putri ini, Putra. Kami batuk-batuk. Pak Arifin. Bisa ada Nuraga tuh kayaknya yang bagus kayaknya jawabannya. Pak Prof. Anuraga. Ini mau nanya bukan mau jawab. Jangan nanya Pak. Tadi pertanyaannya gimana? Ya. Mengapa Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak dijadikan sebagai tokoh nasional pendidikan gitu Pak? Oke, jadi penetapan tokoh tersebut tidak lepas dari peran Indonesia ya. Jadi tergantung arah politik itu, arah mata angin atau arah mata politik itu
berasal dari mana gitu. Ya kan? Jadi sebetulnya memang yang lebih layak dari ketokohan, dari mulai kiprah dan juga kontribusi itu Kiai Haji Ahmad Dahlan sangat layak untuk menjadi tokoh pendidikan. Mungkin pada saat penetapan tokoh pendidikan itu ada kepentingan-kepentingan supaya bisa jadi Muhammadiyah ini tidak eksis ya dengan tidak menjadikan tokohnya itu sebagai tokoh pendidikan. Ya, padahal sangat layak sekali. Nah, ini juga terjadi di akhir-akhir ini. Misalkan kehilangan nama Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam Kamus Sejarah Indonesia. Pernah dengar nggak? Malah yang muncul tokoh-tokoh komunis. Ya, ini akhir-akhir ini terjadi. Dan itu juga menuai kritik, ya, menuai kontroversi di masyarakat dan juga para ahli. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ya tergantung siapa yang menjabat gitu kan. Di apa namanya, di lembaga-lembaga kementerian dan seterusnya. Nah, ini juga tidak lepas dari peran serta elit-elit politik dan juga yang memberikan kebijakan dalam penetapan tokoh gitu. Nah, ini saya kira penting sekali politik kita ini jangan sampai gini ya, Muhammadiyah sekali lagi bukan partai, tetapi Muhammadiyah tidak melarang kader-kadernya untuk berpolitik, ya, bahkan menganjurkan silakan, ya, selama masyarakat, selama kader-kadernya memiliki kompetensi, yang memiliki idealisme yang baik, ya kan, untuk kemaslahatan umat, silakan. Jangan sampai kita abai, ya. Kan di zaman sekarang nih apa nih? Kita bisa lihat memberikan stigma negatif terhadap Islam itu mudah sekali ya. Ya, apakah radikal dan seterusnya. Bahkan teman-teman bisa menyaksikan adanya TWK, tes wawasan kebangsaan yang dibuat oleh tim dari Fit and Proper Test KPK, ya kan, itu sangat membenturkan, seakan-akan panitia Fit and Proper Test itu ingin membenturkan Islam dengan Pancasila, ya kan, lagi-lagi itu persoalan politik. Nah, kita yang sadar politik jangan sampai kita jadi penonton, ya, jangan sampai kita menjadi penonton, karena ini jika dibiarkan bisa fatal, ya, bisa fatal secara berkesinambungan. Saya mau sampaikan, sekalipun kita bukan anggota partai politik, tetapi kita punya peran sesuai dengan keahlian kita masing-masing. Ya, kita bergerak dalam dunia kita masing-masing, tetapi jangan tinggalkan idealisme kita terhadap prinsip keislaman kita. Ya, jika memang di situ ada peluang, maka segera mungkin kita untuk membuat satu perubahan. Kan dalam hadis riwayat Muslim dikatakan, jika kamu melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tanganmu. Ya, jika tidak sanggup, maka cegahlah dengan lisanmu. Gak sanggup juga, maka cegahlah dengan hatimu. Itulah selemah-lemahnya iman. Itulah selemah-lemah iman. Maksudnya apa? Supaya kita tuh berdoa, meminta kepada Allah supaya Allah mendamaikan semuanya, memberikan kemudahan, jangan sampai terjadi perpecahan di Indonesia ini. Ya, ingat doa itu jika terus ya semua umat Islam kompak, ya seperti air yang menetes di atas batu, ya. Kalau terus-terusan menetes, lama-lama apa? Lama-lama akan
melubangi batu tersebut. Ya, seperti itu kira-kira logika sederhananya. Nah, sekalipun ini terjadi, tetapi kita jangan pesimis. Ya, insya Allah Muhammadiyah masih konsisten berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah untuk memperjuangkan tegaknya Islam di Indonesia ini. Ya, alhamdulillah Muhammadiyah memiliki berbagai macam amal usaha. Makanya strategi yang dilakukan oleh Ahmad Dahlan yakni membuat lembaga pendidikan. Ya, membuat lembaga pendidikan kan dengan seperti itu, dengan adanya lembaga pendidikan Muhammadiyah mudah untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat. Ya, memberikan, menyampaikan ini yang benar, ini yang salah. Kira-kira seperti itu. Ada lagi yang mau menanggapi, silakan. Boleh tanya Pak Kiai? Kan Pak Rusli. Silakan, Pak. Oke, terima kasih. Mohon izin Pak dosen. Menarik ya bicara politik. Saya juga senang dengan isu-isu politik karena isu politik ini isu yang terus bergulir ya. Karena ini menyangkut kebijakan tentang kesejahteraan, sosial, pendidikan dan lain sebagainya. Nah, ada bukunya Prof. Najib Burhani tentang Muhammadiyah Jawa. Betul apa yang disampaikan Pak dosen bahwa Kiai Ahmad Dahlan itu salah satunya adalah gerakan politik. Bagaimana cara membebaskan masyarakat Indonesia selain dari kejemudan juga dari penjajahan. Tapi akhir-akhir ini saya banyak diskusi dengan teman-teman yang pada saat ini duduk sebagai staf DPR, tenaga ahli dan lain sebagainya. Diskusi itu mereka curhat kalau misalkan untuk masuk atau untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, katakanlah begitu, itu maharnya mahal banget. Maharnya nggak kira-kira. Bahkan untuk kelas katakanlah yang paling sederhana mungkin bupati sudah mencapai ratusan miliar kira-kira begitu. Jadi memang buta juga tidak boleh, menjadi penonton juga tidak boleh gitu. Jadi perlu ekstra gitu, perlu tenaga ekstra. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Pak Kiai dan Bunya ini, tantangan untuk menghadapi mahar politik begitu untuk kedepannya begitu, itu seperti apa? Karena setiap tahun, setiap abad itu pasti punya latar belakang berbeda-beda, punya tantangan yang berbeda-beda, dan maharnya juga pasti beda-beda. Mungkin itu saja, terima kasih. Terus ya, silakan ditanggapi. Terima kasih pada Pak Rusli Latif. Silakan untuk ditanggapi terlebih awal oleh Ibu Firly. Silakan. Tadi tantangan untuk menghadapi mahar politik ya Pak? Ya. Bentar. Jadi pertanyaannya adalah tantangan untuk menghadapi urusan politik itu seperti apa yang akan datang nanti. Silakan Bu Firly. Baik. Saya kira Gimana? Boleh saya sedikit ya. Tarik dulu deh. Akan dibantu aja Pak.
Jadi tantangan yang harus dihadapi, yang harus kita lakukan dalam menghadapi tantangan politik yang akan datang ini sebenarnya sudah dibicarakan ya, atau didiskusikan bersama, khususnya dalam Muhammadiyah pun ya, dalam kiprah kehidupan berbangsa dan bernegara dengan berdasarkan pada khitoh, kembali lagi pada khitoh. Khitoh itu apa? Artinya garisnya. Ya. Perjuangan sebagai yang pertama, bahwa politik dalam kehidupan bangsa dan negara merupakan salah satu aspek dari ajaran Islam dalam urusan keduniawian yang harus selalu dimotivasi, dijiwai, dan dibingkai oleh nilai-nilai luhur agama dan moral yang utama. Nah, karena itu diperlukan sikap dan moral yang positif dari seluruh warga Muhammadiyah ataupun seluruh warga rakyat negara Indonesia dalam menjalani kehidupan politik untuk tegaknya kehidupan berbangsa dan negara. Juga adapun di sini juga harus kita meyakini bahwa negara dan usaha-usaha membangun kehidupan berbangsa dan negara itu baik melalui perjuangan politik maupun melalui pengembangan masyarakat pada dasarnya merupakan wahana yang mutlak diperlukan untuk membangun nilai-nilai ilahiyah. Ya. Di dalam kepolitikan juga harus dibangun nilai-nilai ilahiyah. Apa itu arti nilai-nilai ilahiyah? Itu artinya nilai ketuhanan. Ya, melandasi dari tumbuh subur bersamaan dengan tegaknya nilai-nilai kebersamaan, keadilan, perdamaian, ketertiban, dan keadaban untuk terwujudnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Monggo ditambahi atau ditanggapi oleh rekan-rekan sekalian. Persilahkan. Silakan bagi teman-teman atau ada yang mau bertanya. Gimana Pak Rusli? Gimana Pak Rusli? Kiranya semoga belum puas ya Pak. Belum puas sih. Ya, karena mahar politik itu sebuah keniscayaan pada perpolitikan kita pada saat sekarang ini. Artinya memang bagi siapa saja yang ingin terjun kepada dunia politik, memang seperti yang diungkapkan oleh Buya Syafi'i Ma'arif ya. Buya Syafi'i Ma'arif mengatakan silakan saja yang ingin menjadi elit-elit politik, tetapi jangan menjadikan politik ini sebagai mata pencarian utama. Ya, karena ketika politik itu satu jabatan, satu kepentingan itu sudah dicapai, maka akan berpotensi terjadinya penyelewengan kebijakan ketika dia sudah menduduki satu jabatan jika dia menjadikan politik itu sebagai mata pencariannya. Nah, memang perlu dukungan, perlu sinergisitas ya masyarakat ya bagi yang memiliki modal dan lain sebagainya. Ketika ada berpolitik hanya mengandalkan idealisme saja, rasanya itu tidak mungkin untuk bisa mencapai yang diinginkan. Tetapi dia harus menggalang donatur atau memiliki modal ya, harus memiliki modal yang harus disiapkan. Karena modal itu kan buat operasional pendaftaran dan lain sebagainya. Itu nggak murah, memang mahal sekali. Ya, makanya dalam tanda petik ya, biasanya ketika dia sudah menduduki satu jabatan, apakah kepala daerah, bupati, kemudian gubernur, itu indikasi penyelewengan korupsinya itu sangat tipis ya, maksudnya mudah terjadi gitu, mudah terjadi. Karena itu perlu adanya pengawalan dan juga keyakinan dalam setiap memimpin, jangan sampai ada sedikit celah untuk memainkan kebijakan atau menyelewengkan kebijakan. Ini memang
Tapi kita nggak boleh pesimis juga ya. Kalau kita biarkan begitu saja, yang malah nanti yang jadi dan memimpin tuh orang-orang yang sifatnya memanfaatkan situasi nantinya. Kita orang-orang yang beragama, orang-orang yang cerdas. Jadi memang ada peluang, kenapa tidak? Ya, kenapa tidak? Dia modal punya, pemikiran punya, jaringan punya. Kenapa gitu? Kalau emang sudah masyarakat sudah memberikan mandat, ya, sudah memberikan kesempatan, kenapa enggak? Ya, maju aja. Ya, maju aja. Walaupun maharnya itu mahal. Ya. Nah, bagi kader-kader Muhammadiyah tentu yang menjadi prioritas adalah bukan semata-mata kepentingan sesaat, ya, tetapi bagaimana idealisme di atas segala-galanya, yaitu menjadikan politik ini sebagai salah satu sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling tinggi, ya, yang paling utama, karena ibadah tidak hanya yang khusus saja, ibadah mahdoh, tetapi mengurus masyarakat, mengurus negara itu kalau diniatkan untuk beribadah kepada Allah itu luar biasa. Bayangkan hanya sekali tanda tangan saja itu efeknya luar biasa, ya. Untuk mencegah kemungkaran hanya dengan sekali tanda tangan, penutupan diskotik, wah itu efeknya luar biasa. Jadi dampaknya luar biasa, tetapi madorotnya nggak kalah luar biasa juga. Seperti itu kira-kira. Silakan. Saya mau menambahkan. Silakan ya, Mas. Mungkin kalau di zaman sekarang ini ya, selain dilihat dari maharnya, itu dilihat dari elektabilitas gitu ya, kepopuleran dari orang tersebut. Jadi semakin tinggi dia memiliki kepopuleran, maka dia semakin sedikit dia maharnya. Malahan dia bakal dicalonin tanpa mahar, yang penting administrasinya aja yang diselesaikan. Saya punya temen yang nggak bisa disebutkan namanya ya, tapi teman dan guru lah gitu. Dia mempunyai inilah jamaah yang banyak gitu ya. Malahan beliau tuh ditawarin gitu, tapi tanpa apapun lah gitu. Tapi beliau ya namanya beliau udah maksudnya di bidang dakwah, jadi beliau menolaknya gitu. Jadi malahan yang jadi tuh kalau seperti itu yang kepopuleran kayak kalau dilihat seperti itu ya kayak Aldi Taher gitu ya, jadi gitu kan yang nyalonin jadi apa? Jadi DPR gitu kan. Jadi dilihat dari itunya tuh bisa mengurangi daripada maharnya gitu. Jadi bagaimana untuk saat ini kita menghadapinya tuh ya bagi kita dukung lah daripada rekan-rekan kita gitu yang kalau seperti di bidang pendidikan agama yang memiliki kepopuleran, kita dukung dia sebagai untuk mencalonkan, pasti dari partai manapun kalau di situ emang kosong. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Silakan Pak Arifin. Saya mau nanya ke Pak dosen. Pak dosen. Nyali politik. Ya, berpolitik kan tadi menggunakan mahar. Halo. Haram nggak hukumnya berpolitik tuh? Halo? Halo ya, Pak dosen. Halo. Ya. Ya. Suara. Saya mau nanya, berpolitik itu kan nah, hukumnya bagaimana menurut Al-Quran? Haram apa enggak berpolitik seperti? Ya, baik. Makasih Pak Arifin. Ya Pak. Ya siap Pak. Oke, enggak praktis. Luar biasa ini pertanyaannya. Haram apa enggak? Ya, betul. Tentu menghalalkan segala cara
menipu dengan ini udah pasti haram. Nih, maaf Pak, saya di motor nih ya, Pak dosen, di motor nih ya. Apa namanya, ya tentu kalau cara-caranya dengan intrik-intrik kayak gitu ya haram. Apalagi banyak ya, apalagi pemilihan kepala desa nih, ini lagi musim-musimnya pemilihan kepala desa. Untuk bisa saingan, untuk bisa ini dia minta ke kuburan, minta jimat, minta jampe-jampe, tidak sedikit dengan cara-cara seperti itu. Ya, ada di tempat saya tuh, di daerah saya juga kayak gitu, di daerah Pagedangan, si daerahnya si ini Mardiansah tuh. Oh. Saya curug Pak. Tempatnya tuh, waduh. Ya makanya yang lagi pemilihan kepala desa lah, tidak sedikit yang datang ke Banten minta apa namanya jampe-jampe supaya menang gitu kan. Tentu itu sangat tidak dibenarkan ya. Tetapi bagi kaum yang merasa intelektualnya tinggi, ya nggak usahlah dengan cara-cara seperti itu ya. Saya juga punya teman sekarang mungkin teman-teman kenal namanya di komisi apa gitu ya, namanya Pak Saleh Daulay, kenal ya? Ada nggak yang kenal Pak Saleh Daulay? Wartawan Daulay. Nah, dia mantan ketua umum Pemuda Muhammadiyah sebelum eranya Bang Daniel Anjar. Ya, kalau saya mendapatkan langsung dari tim suksesnya juga teman saya di Pemuda Muhammadiyah, itu benar-benar pure, tidak menggunakan sepeser pun dari uang mahar ya, karena dia orangnya cerdas, dia menggunakan kepopuleritasan dia di kampung dia, karena dia orangnya cerdas dan dia mengandalkan ceramah sini ceramah sana gitu ya, tapi akhirnya dia kepilih jadi anggota dewan di DPR RI. Ya, dia salah satu tokoh. Bahkan dia berkampanye dari kampung ke kampung, datang langsung ya tanpa menggunakan mahar. Betul tadi yang disampaikan siapa tadi? Mas Eka ya. Kalau dia punya kepopuleran yang tinggi, dia nggak perlu bayar mahal-mahal karena dia sudah punya nama. Ya, apalagi sudah ada di lingkungan pusat, dan sudah banyak dikenal dan seterusnya. Hanya saja tinggal melengkapi administrasi saja. Ya, yang agak repot populer nggak punya, ya otak pas-pasan gitu kan, pengen jadi kepala daerah atau jadi anggota dewan itu agak repot juga, apalagi modal juga pas-pasan. Ya, mungkin nggak bakal kepilih gitu, nggak bakal jadi. Ya, kira-kira seperti itulah, namanya juga ya pilkada ya, pilkada itu beda-beda tipis sama pilkab, kira-kira seperti itu ya. Bener nggak Pak Anuraga? Ya kan? Pilkada sama pilkab itu beda-beda tipis. Kalau pilkada sekali jadi dia lupa, ya kan? Kalau pilkab kan dia lupa langsung jadi. Pak Arifin itu. Pirli ngerti nggak Pirli? Pak dosen. Ya, materi udah ngerti. Nih, Prof Anuraga nih. Makanya jadi terus. Makalah nggak ngerti kayaknya tuh. Aduh, angkat tangan masih di bawah umur. Silakan ya Pak Anuraga. Masih di bawah umur pemasalahnya Pak. Mau nanya ini boleh Pak Kiai Rifki, Bu Nyai Pirli boleh nggak sedikit? Silakan Pak Prof. Nggak, kalau bidang ini saya kan masih pemula ya, mohon maaf. Mau bertanya ini. Jadi kalau menurut ya dari perspektif saya kelihatannya umat Islam kan jadi objek politik ya sekarang ini ya. Jadi kalau politik kan siasah, strategi atau siasat untuk meraih suatu tujuan. Nah kalau kita kan sekarang nih objek, ada apa baru rame gitu kan. Jadi kita bukan yang melakukan bukan makar ya. Kalau makar kan konteksnya negatif ya. Meskipun ini digunakan di Al-Quran sendiri, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin kan gitu ya. Maksudnya kita itu lebih jadi objek
ya mau diapain gitu, lebih ke arah merespon terhadap rekayasa tersebut. Nah ini kan repot juga kalau terus-terusan begini ya. Kalau kita istilah diserang terus, tapi kitanya cuma menanggapi serangan gitu. Kapan nih kita nyerang balik, melakukan sosial atau political engineering dalam kerangka meraih tujuan kebaikan, yakni tegaknya Islam di bumi Indonesia ya. Ini lama-lama khawatir nih seperti Filipina. Filipina itu kan sebelum masa penjajahan Eropa, sebelum tahun 1500 kan di atas 90% Muslim Filipina. Makanya ibu kotanya namanya dulu Vi Amanillah. Vi Amanillah jadinya Manila. Sekarang kalau kita ke Filipina sedih, cuman 10-11%. Susah nyari makanan halal di sana. Ya karena penjajahan, kemudian diadu domba. Kita bersyukur 350 tahun lebih dijajah, masih tetap mayoritas beragama Islam. Nah ini mungkin saya kira-kira kalau di entah mungkin di level PP Muhammadiyah itu ada ini enggak ya, semacam think tank untuk melakukan political engineering ya, dalam konteks bukan politik praktis tapi dalam rangka membela Islam dari serangan-serangan ini gitu. Itu aja mungkin kalau misalnya itu bisa level PP atau PW, PD gitu. Ya hatur nuhun. Ada instrumennya enggak gitu hatur nuhun. Ya. Silakan. Tahu sih wilayah-wilayahnya nih. Pertanyaan yang sangat rumit ini bagi saya, ya. Bagi pemula lebih dasar. Silahkan Bu Firly lebih awal. Gantian. Jadi pertanyaannya tadi Pak, saya ulang ya, apakah ada impact political engineering terhadap PP Muhammadiyah gitu Pak? Ya, mungkin PP Muhammadiyah punya instrumen nggak kira-kira untuk melakukan political engineering agar Islam itu tidak jadi objek gitu, tapi kita justru harus merekayasa balik tuh orang-orang yang ada di belakang yang aneh-aneh terakhir-terakhir ini nih, kan mereka buzzer itu kan bergerak bebas, kita aja yang objeknya nih. Sekali-kali kita apain gitu supaya pada sadar dapat hidayah gitu. Kayaknya Pak Anuraga harus diposisikan di pusat ini buat meramu itu nih. Ya, ini mah. Setuju nggak Pak dosen? Buat meramu itu kayaknya luar biasa nih. Udah terbit, masukan jangan-jangan. Udah terbit kan KTA-nya? Itu belum. Mohon bantuannya, jawabannya Pak Mardi. Ya mungkin dari teman-teman ada yang tahu. Mohon bantuannya. Saya cari dulu. Pak Rifki, mohon izin Pak Rifki, boleh? Silakan Pak Hasan. Saya nggak menanggapi Pak, cuman saya pernah baca gitu ya. Jadi yang pertama yang tadi pertanyaan Pak Arifin, hukumnya seperti apa mahar dalam politik itu gitu kan. Nah jadi kalau mahar atau yang dikeluarkan, taruh aja contohnya calon legislatif seumpama dia mengeluarkan sejumlah uang untuk ambisinya menjadi legislatif. Nah, di situ pergunaan uang itu harus dilihat dulu pergunaannya buat apa. Kalau untuk pure untuk keperluan kampanye yaitu seperti membuat banner, membuat flyer-flyer dan lain-lain itu tidak ada masalah. Tapi ketika kegunaan uangnya itu digunakan untuk membeli suara, itu bisa dikategorikan seperti halnya suap menyuap. Kalau kita lihat hukum daripada suap menyuap, kita banyak hadis yang menjelaskan la'ana Rasulillahi ar-rasi wal murtasi, seperti itu kan, seperti Allah dan Rasulnya itu melaknat orang yang menyuap dan disuap. Dan juga ada hadis lagi yang mengatakan ar-rasi wal murtasi lahuma finnar, orang yang suap dan disuap itu dua-duanya tempatnya ya di neraka. Seperti itu berarti membeli suara itu dihukumkan tidak boleh. Tapi kalau mahar digunakan untuk keperluan kampanye yang semestinya itu tidak dipermasalahkan. Itu yang Pak Arifin tanyakan tadi. Kalau mengenai yang Pak Anuraga emang agak repot jawabannya. Cuma kalau kita kembali kepada Hitoh Muhammadiyah yang ada di Denpasar tahun 2002, di situ yang berbunyi hitohnya
Muhammadiyah senantiasa memainkan peran politiknya. Maksudnya di situ dia tidak kembali ke yang dulu lagi, yaitu seperti yang ada di latar belakang Muhammadiyah yang disebutkan tadi, yaitu memagari diri dari politik praktis. Tapi di sini lebih fleksibel, yaitu senantiasa memainkan peran politiknya sebagai wujud dari amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu yang benar-benar harus dipegang gitu kan, untuk dalam perpolitikan apapun, maupun dari kader Muhammadiyah itu sendiri, warga Muhammadiyah sendiri terjun dalam politik praktis, tapi selalu memegang tujuan dari organisasi, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Ya mungkin seperti itu, Pak. Ya, jadi memang Muhammadiyah tidak secara sistematis dalam membuat satu aturan untuk melakukan counter bagi orang-orang yang benci terhadap Islam, tetapi Muhammadiyah seringkali dia membuat hitoh ya, tergantung ini seperti apa gitu permasalahan yang dihadapi. Kalau memang masih bisa diatasi secara mudah saja, itu nggak perlu ada hitoh. Ya, seperti yang di Denpasar yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Muhammad Hasan, hitoh tahun 2002 itu ada 9 butir. Ya, 9 butir hitoh. Ya, tujuannya apa? Tujuannya supaya warga Muhammadiyah, para kadernya itu senantiasa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, sesuai dengan kapasitas dia masing-masing yang diinginkan. Jadi berkaitan dengan orang-orang yang menusuk-nusuk Islam, ya, dari dalam, ya paling kita berupaya bagaimana untuk melakukan apa ya, kalau bahasanya Ustadz Adi Hidayat itu, ketika ada kemungkaran, ketika ada hoax itu, ya, hoax yang disebarluaskan itu jangan ditanggapi dan jangan disebarluaskan. Ya, jangan ditanggapi, jangan disebarluaskan. Supaya apa? Supaya tenggelam dengan sendirinya informasi-informasi seperti itu. Nah, maka dari itu peran dari warga Muhammadiyah atau orang-orang Islam yang masih memiliki idealisme ajaran Islam yang kuat, ya, dia harus cerdas dalam memainkan perpolitikan, minimal dalam bersosial media, ya, yang senantiasa aktivitas seluruh masyarakat Indonesia itu tidak lepas dari peran sosial media yang dilakukannya. Maksudnya apa? Dengan adanya tidak membesarkan pesan atau perlawanan atau penghinaan terhadap Islam, itu nggak usah dibalas. Saya kadang kecewa ya ketika melihat akun-akun di sosial media yang mengataskan hijrah, mengataskan apa. Kadang ungkapan pernyataan buzzer itu malah di blow up, malah ditanggepin gitu. Mestinya jangan ditanggepin, ya. Kalau ibaratnya gini, ada orang yang ngeledekin kita nih, ya kan, ada yang ngeledekin kita, terus ngebully kita, apakah kita ngebuli lagi? Kalau kita ngebuli, sama aja dong kualitas kita sama dia. Ya enggak? Sama dong kualitasnya. Ya, tetapi bagaimana? Ya kita tunjukkan dengan prestasi aja. Ya, umat Islam nggak usah terlalu sibuk dengan urusan haters dan seterusnya. Dia sibuk aja dengan prestasi yang kita lakukan. Insya Allah dengan seperti itu mungkin dia akan dapat hidayah gitu ya. Dengan seperti itu mungkin dia akan tercerahkan. Ya, berapa banyak orang-orang korban bulian, tapi ketika dia mampu menunjukkan kualitas dirinya, ya, ketika dia sudah menjadi orang hebat, itu dia hormat langsung. Ya, ini memang tidak bisa ditampilkan, Pak Anuraga. Orang-orang seperti ini memang sudah ada di dalam Al-Quran juga, orang-orang fasik, orang-orang munafik, sampai kapanpun akan memerangi agama Islam. Kenapa peristiwa hari ini makin kencang? Ya Allah mungkin ada hikmah, ya Allah ingin melihat mana yang
kualitas imannya, mana orang-orang yang kira-kira membela agamanya, mana orang-orang yang tidak mau membela. Pengen lihat. Ya. Dan kita tetap sekalipun seperti itu, ya tetap optimis, ya kemudian jangan pesimis, doakan dalam setiap ibadah kita, insya Allah akan ada jalan keluarnya. Sekalipun nanti juga sambil kita terus berdakwah. Ya, katanya para dai, para pendakwah juga akan disertifikasi, kira-kira seperti itu ya. Akan diberikan TWK juga. Wah, kacau ini. Ya, tes wawasan kebangsaan luar biasa. Kalau ada sertifikasi, saya ya bisa ngisi ceramah di mana-mana di Indonesia. Saya sudah diikutkan, Pak. Hah? Saya sudah diikutkan. Sudah ya? Sudah. Saya punya pengalaman waktu itu saya ikut pengkaderan ulama, ya kader ulama Indonesia, itu yang menyelenggarakan MUI daerah Kota Tangerang. Saya bingung, itu di situ sekolah kader ulama, kaderisasi ulama, tetapi narasumbernya wah kacau itu. Ya, ngejelek-jelekin Islam, ya. Ada lagi diskusi tentang lintas agama, isinya juga sama. Ya, mohon maaf aja, kadang-kadang yang jadi narasumber itu dari ya sekelasnya Said Agil lah, kira-kira seperti itu. Ya, mohon maaf. Artinya yang kadang selalu memberikan berstatement yang kurang pas lah terhadap agama Islam. Ya, menghina Abdul Somad dan seterusnya, dan kayaknya kurang pas banget gitu. Nah, tetapi nggak apa-apa, yang seperti itu memang sudah adanya seperti itu. Ya, tugas kita bagaimana untuk memberikan gambaran Islam yang otentik, gambaran Islam yang bersumber dari ajaran Al-Quran dan Sunnah. Kita tampilkan saja akhlak yang baik ya kepada masyarakat. Ya, kita melihat masyarakat kita juga jarang mengkaji Al-Quran, jarang mengkaji hadis. Tapi kalau kita memiliki akhlak yang baik, kira-kira masyarakat kita pun akan akan segan dengan kita. Ya, akan segan dengan kita. Dengan seperti itu, diri kita pun akan menjadi uswatun hasanah buat mereka. Makin banyak lagi masyarakat yang tertarik kepada diri kita untuk diikuti. Kata A.R. Farudin, dikatakan kalau kamu pengen mengenal siapa kader Muhammadiyah, maka tanyakanlah kepada tetangga sebelahnya. Ya, artinya kalau kita pengen jadi orang yang benar, itu rujukannya adalah tetangga kita sendiri. Ya, dengan seperti itu, ya supaya masyarakat bisa menilai, bisa berpikir, bisa merenung manakah yang harus dijadikan panutan untuk diri dia dan keluarga dia. Nah, kalau kita memiliki keteladanan yang baik, ya insya Allah akan diberi akan menjadi uswatun hasanah bagi dia. Baik para mahasiswa sekalian, saya akan berikan closing statement ya. Closing statement saya pertama, bahwasannya Muhammadiyah ini adalah gerakan amar ma'ruf nahi mungkar yang terinspirasi dari surat Ali Imran ayat 104. Ya, untuk menciptakan masyarakat yang utama, adil, makmur, sejahtera, semata-mata agar terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ya, konon katanya mengislamkan memberikan ceramah kepada orang non-muslim itu mudah, tetapi memberikan ceramah kepada orang Islam itu sendiri sulitnya minta ampun. Sama seperti memuhammadiyahkan orang Muhammadiyah. Ya, banyak orang yang tertarik di luar sana ingin bergabung dengan Muhammadiyah, tetapi meyakini orang Muhammadiyah sendiri kadang susahnya minta ampun. Ya, seperti itu. Jadi logikanya kita sebagai orang Islam harus punya spirit, harus punya keinginan untuk menyampaikan syiar Islam kepada masyarakat, minimal kepada diri kita, keluarga kita, dan
lingkungan kita. Kemudian Muhammadiyah berpandangan pintu ijtihad ini belum tertutup, masih terbuka lebar. Jadi kesempatan untuk berpikir, kesempatan untuk memahami ajaran Islam ya secara tidak taklid ini harus terus dikaji ya. Karena ajaran Islam ini merupakan meliputi seluruh dimensi kehidupan manusia. Tanpa adanya ijtihad akan kehilangan relevansinya ya dengan perkembangan zaman. Kita sebagai intelektual harus terus berijtihad dalam memahami ajaran Islam. Kemudian sebagian publik mengatakan bahwa Muhammadiyah ini anti politik. Muhammadiyah ini tidak berpolitik, padahal tidak seperti itu. Muhammadiyah merupakan organisasi keagamaan tetapi tidak awam terhadap politik. Artinya politik praktis ya, politik yang kalah menang dan seterusnya. Muhammadiyah ini kenapa tidak langsung turun menjadi politik praktis? Karena menjaga ruh keagamaannya, ruh keorganisasiannya supaya tidak tercemar nama baiknya. Ya, maka dia sarankan kader-kadernya sajalah yang berpolitik. Ya, kader-kadernya seperti Pak Amin Rais ya dan seterusnya supaya terlibat dan memperjuangkan masyarakat dengan semangat amar ma'ruf nahi mungkar dalam rangka menjaga kemurnian ruh pergerakan sebagai organisasi keagamaan. Kalau Muhammadiyah berpolitik praktis kemudian tahu-tahu ada yang nyeleweng gitu ya, nanti dimarginalkan, Muhammadiyah itu jelek, nanti siapa lagi suara yang akan didengar ya, siapa lagi yang akan didengar suaranya di Indonesia ini. Maka ini yang harus dijaga. Seperti yang diungkap oleh A.F. Harudin, Muhammadiyah ini bukan partai politik namun tidak buta terhadap politik. Ya, Muhammadiyah memiliki hitoh. Apa itu hitoh? Hitoh adalah garis besar perjuangan Muhammadiyah yang berisi konsepsi, pemikiran, ya, perjuangan, pedoman, arah kebijakan, ya, kemudian yang dirumuskan oleh pimpinan dan anggota Perserikatan Muhammadiyah dari periode ke periode sesuai dengan perkembangan zaman. Maka jika ada kesenjangan kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama, maka Muhammadiyah hadir untuk bisa meluruskannya. Dan Muhammadiyah berpandangan bahwa Islam meliputi seluruh aspek kehidupan. Jadi nggak bisa Islam itu dipisahkan dari politik atau dari keberlangsungan berbangsa dan bernegara. Nah, seperti itulah teman-teman sekalian paham atau kiprah Muhammadiyah dalam perpolitikan di Indonesia. Tentu tugas kita adalah bagaimana untuk terus meningkatkan potensi diri kita ya sebagai pembelajar supaya kita ini juga bisa melakukan pencerahan kepada masyarakat dan memberikan bimbingan ya, di zaman yang penuh fitnah ini, tetapi bukan berarti kita harus pesimis, kita harus optimis. Ya, insya Allah, ya, saya teringat ungkapan yang mengatakan, jika kamu ingin tahu masa depan kamu, tergantung dari apa yang kamu lakukan. Ya, bagaimana matimu, bagaimana hidupmu, begitulah engkau akan dimatikan. Bagaimana engkau dimatikan, ya. Bagaimana engkau akan dibangkitkan tergantung dari apa yang engkau nanti akan matikan. Jadi berbuatlah sebaik-baiknya, berbuat baiklah sebanyak-banyaknya, insya Allah kita juga akan berakhir kehidupan kita ini dengan